Selamat sore semuanya. Hari ini kakek akan bercerita tentang etika. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang kebenaran bahwa hidup itu susah, kebenaran bahwa hidup susah itu bisa dikurangi, bahkan bisa dilenyapkan. Kemudian kita juga sudah belajar tentang hukum walaupun serba sedikit, ya. Kemudian tentang kebenaran, ya. Nah, untuk selanjutnya itu bisa kita bahas sedikit demi sedikit di lain waktu. Dan sekarang kita akan belajar tentang etika, ya. Kakek akan cerita sedikit tentang etika. Nah, cucuku, etika ini pada dasarnya dibangun sama di seluruh bumi ini. Dari sejak awal, ya, dari dahulu kala, etika ini dibangun secara sangat sederhana, di mana etika ini berawal dari proses hidup bersosial. Nah, jadi karena manusia atau kita semua itu berkelompok, ya. Nah, agar tidak terjadi persoalan di dalam kelompok, maka kita harus memiliki nilai-nilai atau aturan-aturan untuk menjaga ketertiban di dalam suatu kelompok. Nah, kira-kira seperti itu. Kita akan mencoba memahaminya dari yang paling kecil dulu, ya. Nah, dalam kelompok masyarakat, ya, kita memiliki sebuah etik, ya, yaitu suatu nilai atau tatanan yang mengatur kelompok itu agar tidak terjadi permasalahan. Nah, permasalahannya seperti apa? Yang paling banyak yaitu ketersinggungan, ya, ketersinggungan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Kalau kita punya pandangan yang lebih sempit lagi dalam konteks komunitas kecil, antara keluarga satu dan keluarga dua tidak terjadi pertentangan, perselisihan, dan lain sebagainya, maka etika-etika inilah diperlukan untuk menjaga ketentraman dan kedamaian dalam sebuah kelompok. Jadi sekali lagi, awal mula dari etika ini ya dibangun secara halus, ya, untuk menjaga perasaan masing-masing individu, ya. Jadi karena ini adalah sebuah kelompok, ya, kelompok masyarakat misalnya dalam bentuk yang kecil, agar tidak terjadi saling ketersinggungan, maka dibangunlah etika ini, aturan-aturan. Tidak boleh ngomong begini, tidak boleh ngomong begitu. Kalau ngomong begini nanti sana menjadi sakit hati dan lain sebagainya. Inilah yang terus dijaga. Kalau di Jawa misalnya, itu lebih cenderung ke saling menghormati, ya, tepos liro. Kemudian meningkat menjadi semacam etika dalam sopan santun dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Jadi awal mulanya sangat sederhana, hanya untuk menghindari perselisihan, hanya untuk menjaga keharmonisan, hanya untuk menjaga kedamaian, sehingga suatu masyarakat atau kelompok kecil ini bisa hidup tentram. Nah, itulah cita-cita etika dibangun. Nah, kemudian kenapa saat kita sudah besar, ya, kemudian ada perpindahan penduduk dan lain sebagainya, ada kesan bahwa etika itu berbeda-beda, ya kan? Nah, sebenarnya etika itu berawal dari sudut yang sama. Nah, kalau etika itu terkesan berbeda, itu karena
tata cara hidup masyarakat tertentu berbeda dengan tata cara hidup masyarakat yang lain, ya. Itu jadi mungkin kesehariannya orang yang daerah sini petani, nah maka dia punya kebiasaan yang berbeda dengan kelompok yang lain yang kebiasaannya beternak misalnya. Nah, kebiasaan-kebiasaan inilah yang nanti seiring waktu, dalam waktu yang panjang akan membedakan apa? Membedakan adat kebiasaan. Jadi kalau kita cerita tentang adat istiadat, ya, menurut kakek adat itu kebiasaan. Jadi kalau orang Jawa adatnya ngene, adatnya ngono. Nah, adat itu ya kebiasaan, biasanya begini, biasanya begitu. Jadi adat istiadat atau adat kebiasaan itulah yang membangun sendi-sendi kehidupan atau nilai-nilai kehidupan dalam sebuah kelompok masyarakat tertentu. Ya, jadi yang tadi awalnya itu sangat sederhana, karena waktu yang panjang sekali sehingga bertambah, ya. Jadi aturan ini bertambah. Kenapa aturan yang sederhana ini menjadi bertambah? Karena persoalan manusia atau persoalan kita semua makin hari makin bertambah, ya kan? Dulu tidak ada begini, sekarang ada begini. Sehubungan dengan ada ini, maka perlu dibuat peraturan yang ini, ya. Besok pagi ada lagi kejadian baru lagi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kejadian yang besok itu diulang lagi, sehingga kejadian baru itu berulang-ulang, sehingga perlu dibuat tatanan yang baru. Nah, sehingga tatanan hidup di dalam masyarakat itu, atau kita menyebutnya etika, menjadi baru lagi. Terus yang lama masih tetap dipakai. Nah, cuman dalam tata peraturannya disebut diperbarui. Ya, kenapa? Karena keragaman persoalan kita semua bertambah. Nah, kira-kira seperti itu. Kita ulangi lagi ya. Jadi di daerah lain ya punya tata cara atau kebiasaan seperti ini, maka peraturannya seperti ini, ya. Di lain tempat mungkin daerahnya dingin atau daerahnya panas atau tipografi daerahnya berbeda-beda, sehingga mendorong perbedaan-perbedaan dalam berkegiatan sehari-hari. Nah, perbedaan-perbedaan kegiatan sehari-hari dari masyarakat yang berbeda ini menimbulkan etika yang berbeda, menimbulkan aturan-aturan dalam tata cara hidup yang berbeda-beda. Nah, di tempat kita ini di Indonesia kira-kira ada berapa kelompok, atau ya kita sebut saja berapa suku bangsa, dan kira-kira ada berapa adat istiadat atau ada berapa kebiasaan. Nah, kebiasaan atau adat istiadat yang banyak ini disatukan dalam satu negara yang besar ini, ya. Nah, berarti terjadi begitu banyak perbedaan etika yang ada di Indonesia ini, karena besar, karena adat istiadatnya berbeda-beda, kebiasaannya berbeda-beda, kemudian dari pulau yang berbeda-beda, sehingga tata cara hidupnya pun berbeda-beda, sehingga apa? Sehingga menimbulkan perbedaan etika. Nah, disinilah kita menyepakati menjadi etika yang sangat besar, etika baru. Nah, etika baru ini kita setujui bersama-sama sebagai tata peraturan berkehidupan dalam bingkai negara Republik Indonesia. Nah, jadi bisa dibayangkan kira-kira tatanan itu seberapa banyak, atau aturan itu seberapa banyak, etika itu agar bisa mengadopsi seluruh kepentingan orang Indonesia, ya sangat banyak sekali. Nah, apakah tatanan atau aturan yang baru itu bisa mengadopsi
semua kepentingan orang atau semua kepentingan kelompok, nah sulit sekali. Oleh karena itu harus ada sedikit pengorbanan dari masing-masing kelompok. Inilah yang kita sebut toleransi, ya, mengorbankan sedikit, yang sana berkorban sedikit, yang sini berkorban sedikit, sehingga kita semua menyepakati aturan yang baru yang saling berkorban sedikit demi sedikit ini menjadi satu kelompok besar, sehingga kedamaian dan ketentraman bisa tercapai. Nah, itu dalam konteks negara yang besar seperti ini. Nah, dalam kelompok kecil sekalipun, dalam satu adat sekalipun, itu juga harus seperti itu. Nah, kalau dalam kelompok yang besar tadi harus ada pengorbanan masing-masing kelompok. Nah, kalau dalam satu kelompok berarti harus ada saling pengorbanan. Dari siapa? Dari masing-masing individu, ya, karena kumpulan individu. Nah, setelah ada kesadaran secara kolektif ini, secara bersama-sama ini, maka akan terciptalah sebuah kedamaian, akan tercipta sebuah ketentraman. Nah, inilah etika dibangun. Jadi, secara garis besarnya bahwa etika ini dibangun sejak dari dulu sekali, ya, oleh para bijaksana, ya, leluhur kita dan lain sebagainya. Nah, para bijaksana ini meletakkan sendi-sendi dan nilai-nilai untuk mengatur, ya, komunitas atau kelompok tertentu ini agar tercipta sebuah kedamaian dan ketentraman, ya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi secara tidak langsung kita bisa membuat kesimpulan kasar, ya. Jadi seandainya ketentraman dan kedamaian tercipta dalam sebuah wilayah atau dalam sebuah komunitas, maka etika atau kesadaran beretika ini sukses. Dan sebaliknya, apabila suatu wilayah atau komunitas masyarakat ini tidak tercapai kedamaian dan ketentraman, nah berarti etikanya tidak berjalan, ya. Nah, lalu ada pertanyaan, apakah mungkin sebuah kelompok atau sebuah komunitas tidak mempunyai etika? Nah, sepengetahuan kakek tidak akan mungkin, ya. Jadi kelompok masyarakat atau kelompok individu di dalam suatu sistem masyarakat yang kecil sekalipun, dia tetap mempunyai aturan. Jadi apa saja mempunyai aturan. Nah, jadi menurut kakek, ya, sekali lagi, tidak ada suatu perkumpulan yang tidak punya aturan. Coba bayangkan anak-anak kecil-kecil, ya, yang bermain petak umpet. Permainan petak umpet ini, ya, harus ada aturannya. Kalau nggak ada aturannya, nggak terjadi permainan petak umpet. Benar tidak? Ya kan? Gerobak sodor misalnya, ada aturannya, nggak sembarangan, ya. Permainan pun ada aturannya, apalagi kita hidup bermasyarakat, ya. Jadi menurut kakek, dalam sendi-sendi kehidupan kita sejak dahulu kala, sekecil apapun perkumpulan itu ada aturannya. Bahkan di dalam keluarga pun ada aturannya. Aturan yang dibuat orang tua misalnya, kalau anak-anak itu harus begini dan orang tua harus begitu. Kalau yang anak laki-laki harus begini, anak yang perempuan harus begitu. Semuanya ada aturannya. Nah, aturan-aturan itulah sebenarnya yang menjadi embrio atau benih dari etika yang besar, ya. Jadi hari ini kakek hanya akan bercerita tentang etika. Kakek tidak akan mengajarkan etika
secara aturan-aturan dan lain sebagainya, karena kalian sudah besar semuanya, tentu paham bahwa etika itu diajarkan di sekolahan, ya, diajarkan orang tua kalian, ya, diajarkan oleh para pemuka agama, dan tetua-tetua adat seringkali menyebutkan tentang etika-etika ini. Dan kalau kalian masih penasaran tentang etika, lah kalian bisa belajar di buku-buku, ya, buku yang komplit, misalnya kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu komplit, itu etikanya komplit di sana. Kalau kalian suka berkendara di jalanan, kalian harus mengikuti etika cara berkendara. Kalau ingin yang komplit dan benar, ya kalian harus membaca undang-undang tentang lalu lintas jalan raya atau berkendara, ya. Kalau kalian mau melakukan kegiatan tentang sesuatu, ya itu ada aturannya, kalian harus pelajari semuanya. Nah, itulah kira-kira bagaimana etika itu dibangun. Dan ingat, setiap tidak tercapai kedamaian dan ketentraman, maka etika tidak berjalan. Dan setiap terjadi kedamaian dan ketentraman, maka etika itu berjalan. Nah, disinilah perlunya saling menjaga, saling mengorbankan sedikit ego kita, ego sektoral itu, ya, sehingga kita bisa saling menghormati, ya, berkorban sedikit, ya, agar apa? Agar tercapai ketentraman dan kedamaian. Itu saja dulu dari kakek, ya. Kita lanjutkan diskusi, ya, biar kita lebih bisa memahami materi yang kakek sampaikan hari ini. Terima kasih.